Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini dan terus setia mengikuti setiap kisah yang kami bagikan. Seperti biasa, kami hadir untuk menemani waktu santai kalian dengan cerita-cerita yang penuh makna, inspirasi, dan tentu saja emosi yang mungkin akan menyentuh hati. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, ya. Di video kali ini, kita punya kisah yang benar-benar sayang banget kalau dilewatkan. Cerita ini akan membuat kalian merenung tentang arti cinta, kesetiaan, dan perjuangan hidup yang kadang gak selalu mudah. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Hari itu, gaun pengantin putih yang Amanda kenakan tampak sempurna di bawah cahaya lampu kristal yang bergemerlap. Semua orang menatapnya dengan penuh kagum, senyum di wajahnya seakan menggambarkan kebahagiaan seorang wanita yang akhirnya menemukan cinta sejatinya. Tapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang tidak bisa ia hapus, sebuah kenangan pahit dari masa lalu yang terus membayangi langkahnya. Di balik kerlip mata dan tawa kecil yang ia tunjukkan di altar, Amanda menyembunyikan rahasia besar yang tak banyak orang tahu. Ia pernah menikah muda, di usia 18 tahun, dan pernikahan itu berakhir dalam tangis, bahkan sebelum benar-benar dimulai. Kini, di hari istimewanya bersama Kenny, kenangan itu kembali mengusik, seolah masa lalu ingin menuntut haknya untuk diingat. Saat jemari Kenny menggenggam tangannya di depan penghulu, Amanda menatap wajah pria itu dalam-dalam. Ada ketulusan di sana, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi dalam benaknya, suara dari masa lalu berbisik lirih, mengingatkan akan kegagalan dan luka yang dulu pernah ia alami. Dulu, ia percaya pada cinta yang menjanjikan keabadian, namun justru membuatnya terpuruk dan kehilangan segalanya. Kini, rasa takut itu kembali, bercampur dengan harapan yang baru lahir. Ia takut kehilangan, tapi lebih takut lagi jika rahasia masa lalunya terungkap dan merusak kebahagiaan yang baru saja ia bangun dengan penuh perjuangan. Ketika pesta usai dan semua tamu telah pulang, Amanda berdiri di balkon, menatap langit malam yang dihiasi bintang. Ia menghembuskan napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa masa lalu tak akan lagi punya kuasa atas hidupnya. Namun, rasa bersalah itu tetap hadir, seolah tak mau pergi. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia itu akan terbongkar. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Amanda berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan berani menghadapi semuanya. Cinta yang datang padanya kali ini terasa berbeda. Dan meski hatinya masih menyimpan luka, ia ingin percaya bahwa cinta sejati mampu menyembuhkan segalanya. Dulu, di usia 18 tahun, Amanda hanyalah gadis lugu yang baru belajar mencintai. Ia tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih, tapi rasa penasaran terhadap dunia membuatnya mudah terpikat pada sosok pria dewasa bernama Dimas, seorang pengusaha muda yang pandai berbicara manis. Dimas hadir seperti cahaya di tengah hidup Amanda yang polos. Ia datang dengan perhatian, pujian, dan janji tentang masa depan yang indah. Tak butuh waktu lama bagi Amanda untuk menyerahkan hatinya sepenuhnya. Cinta pertama membuatnya buta, hingga ia berani mengambil keputusan besar, menikah muda, meski tanpa restu penuh dari orang tua. Ia percaya, selama ada cinta, segalanya bisa dihadapi bersama. Tapi ternyata, cinta yang tergesa tak selalu berujung bahagia. Setelah pernikahan, Amanda mulai mengenal sisi lain dari Dimas yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Pria itu mulai berubah. Ia menjadi mudah marah, cemburu berlebihan, dan sering menghilang tanpa kabar. Amanda yang dulu percaya pada janji, selalu bersama, kini harus menunggu suami yang jarang pulang. Hari-harinya dipenuhi kesepian, sementara cintanya perlahan terkikis oleh luka. Ia mencoba bertahan, meyakinkan diri bahwa semua hanya fase, bahwa suatu hari Dimas akan kembali menjadi sosok lembut yang ia cintai dulu.
Tapi harapan itu hanya membuatnya semakin sakit. Setiap kali Dimas pulang, aroma alkohol dan amarah menemaninya, meninggalkan jejak luka di hati Amanda yang masih terlalu muda untuk memahami arti pengkhianatan. Hingga suatu malam, Amanda terbangun sendirian di kamar yang dingin. Di meja, hanya ada selembar kertas dan pesan singkat, "Aku harus pergi mencari uang. Jangan menungguku." Sejak saat itu, Dimas tak pernah kembali. Kehamilan muda yang seharusnya membawa kebahagiaan berubah menjadi beban berat yang ia tanggung seorang diri. Stres dan tekanan membuat kesehatannya menurun, hingga ia kehilangan janin yang dikandungnya. Dunia Amanda runtuh seketika. Ia merasa hancur, kehilangan arah, dan terperangkap dalam kesepian yang menyesakkan dada. Pernikahan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan justru menjadi titik paling gelap dalam hidupnya. Sejak hari itu, Amanda bersumpah tidak akan pernah lagi percaya pada cinta yang datang terlalu cepat. Tahun-tahun berlalu, namun luka yang pernah menggores hati Amanda tak juga sembuh. Setiap pagi ia bangun dengan senyum yang ia paksakan, mencoba meyakinkan dunia bahwa dirinya baik-baik saja. Dunia hiburan menjadi pelariannya. Di balik sorot lampu kamera dan tepuk tangan penggemar, Amanda menemukan tempat untuk bersembunyi dari kesedihan. Ia belajar tersenyum di depan kamera, menangis tanpa air mata, dan mencintai tanpa benar-benar membuka hati. Semua orang mengenalnya sebagai bintang muda yang ceria dan berbakat, padahal di balik itu, ia adalah wanita rapuh yang berjuang melawan bayangan masa lalunya sendiri. Setiap kali menatap dirinya di cermin rias, ia selalu bertanya dalam hati, apakah dirinya layak untuk bahagia lagi. Malam-malam panjang sering menjadi saksi bisu kesendiriannya. Ia duduk di balkon apartemennya, menatap lampu kota yang berkelip, sambil mengingat janji-janji manis Dimas yang dulu pernah membuatnya tersenyum. Ia tak lagi marah, tapi rasa kecewa itu telah menjelma menjadi dinding yang tinggi di hatinya. Ia takut jatuh cinta, takut percaya, takut terluka untuk kedua kalinya. Karena bagi Amanda, cinta tak lagi terasa indah, melainkan jebakan yang bisa menghancurkan segalanya. Namun, di antara semua rasa takut itu, terselip satu harapan kecil yang tak pernah padam, harapan untuk bisa memulai kembali, dengan hati yang lebih kuat dan cinta yang lebih tulus. Hingga suatu hari, takdir mempertemukannya dengan seseorang yang mengubah segalanya. Seorang pria yang datang tanpa janji manis, tanpa gombalan, namun membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namanya Kenny Austin. Ia adalah lawan main Amanda dalam sebuah proyek drama televisi. Awalnya, Amanda bersikap dingin dan menjaga jarak. Ia tidak ingin terlibat perasaan dengan siapapun, apalagi rekan kerja. Tapi Kenny berbeda, tatapannya teduh, sikapnya lembut, dan caranya memperlakukan Amanda membuat dinding yang selama ini ia bangun perlahan mulai retak. Amanda tak tahu apakah ia siap untuk cinta yang baru, tapi di dalam hatinya yang mulai berdebar, ia tahu mungkin inilah saatnya memberi kesempatan lagi pada takdir. Pertemuan pertama Amanda dan Kenny terjadi di sebuah lokasi syuting di pinggiran Jakarta. Hari itu, Amanda datang lebih awal, seperti biasa. Ia duduk di kursi rias sambil memandangi naskah dengan wajah serius. Di antara kru yang lalu lalang, seorang pria tinggi dengan senyum ramah datang menyapanya. "Hai, aku Kenny. Kayaknya kita bakal banyak adegan bareng," katanya ringan. Amanda hanya tersenyum sopan, mencoba menjaga jarak seperti yang selalu ia lakukan kepada semua lawan mainnya. Namun, entah mengapa, tatapan Kenny terasa berbeda, hangat, tenang, dan tidak memaksa. Sejak hari itu, setiap kali Amanda datang ke lokasi, Kenny selalu menyambutnya dengan sapaan kecil yang mampu menenangkan hati yang lelah. Hari-hari di lokasi syuting menjadi lebih berwarna sejak kehadiran Kenny. Ia bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi selalu tahu kapan harus hadir. Saat Amanda tampak murung, ia menawarkan secangkir kopi hangat tanpa bertanya apapun. Saat Amanda kelelahan, ia hanya berkata, "Istirahat dulu, kamu terlalu keras pada dirimu sendiri."
Ucapan sederhana itu entah kenapa mampu menyentuh sisi terdalam hati Amanda. Ia mulai merasa nyaman berada di dekat pria itu. Namun di balik kenyamanan itu, ada ketakutan yang perlahan tumbuh, takut jika ia mulai jatuh cinta lagi, takut jika masa lalunya yang kelam suatu hari akan merusak segalanya. Ia tahu dirinya belum sembuh sepenuhnya, tapi Kenny membuatnya ingin mencoba lagi. Suatu sore, setelah jadwal syuting selesai, mereka duduk di bawah pohon besar di taman belakang studio. Langit berwarna jingga, dan angin sore berhembus lembut. "Kamu suka senja?" tanya Kenny tiba-tiba. Amanda mengangguk pelan. "Iya, karena senja selalu mengingatkanku bahwa setiap hari yang berakhir bisa jadi awal yang baru." Kenny tersenyum, menatapnya dengan mata yang teduh. "Mungkin, kamu juga sedang berada di senjamu sekarang, men. Sebentar lagi malam memang datang, tapi setelah itu akan ada pagi lagi." Kata-kata itu membuat Amanda terdiam lama. Dalam diamnya, hatinya bergetar pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dilihat bukan sebagai artis, bukan sebagai sosok yang kuat, tapi sebagai manusia yang pernah terluka dan masih berhak untuk dicintai. Hubungan Amanda dan Kenny berkembang tanpa mereka sadari. Hari-hari yang dulu terasa sunyi kini dipenuhi tawa, obrolan ringan, dan perhatian kecil yang begitu berarti. Amanda yang dulu sulit tersenyum kini mulai membuka hatinya perlahan. Kenny tak pernah memaksa, ia hanya hadir dan memberi rasa aman yang tak pernah Amanda rasakan sebelumnya. Malam-malam mereka diisi dengan pesan singkat yang sederhana, tapi penuh makna. "Kamu sudah makan?" Atau, "Jangan kerja terlalu keras." Ya, menjadi bentuk perhatian yang membuat Amanda merasa hidupnya kembali hangat. Ia tahu perasaannya mulai tumbuh, tapi ketakutan masa lalu masih menghantuinya. Cinta membuatnya bahagia, tapi di sisi lain, ia takut kehilangan lagi. Suatu malam, di bawah cahaya lampu taman yang temaram, Kenny menatap Amanda dengan serius. "Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu, tapi aku nggak akan memaksa kamu cerita. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan tetap di sini, apapun masa lalumu," katanya dengan nada lembut. Air mata Amanda menetes pelan tanpa bisa ia tahan. Tak ada yang pernah mengatakan hal seindah itu padanya. Ia terbiasa dihakimi, disalahkan, dan ditinggalkan, tapi Kenny datang dengan penerimaan yang tulus. Malam itu, Amanda membiarkan dirinya menangis di pelukan pria itu, membiarkan semua rasa takut, luka, dan rasa bersalah perlahan luruh bersama air matanya. Ketika Kenny melamarnya beberapa bulan kemudian, Amanda sempat ragu. Ia takut rahasia masa lalunya, tentang pernikahan muda yang gagal, akan menghancurkan hubungan mereka. Namun saat ia melihat ketulusan di mata Kenny, ia tahu bahwa cinta kali ini berbeda. "Aku tidak sempurna, Ken. Aku punya masa lalu yang mungkin tidak bisa kamu terima," ucap Amanda gemetar. Tapi Kenny hanya menggenggam tangannya erat dan menjawab, "Aku tidak mencari kesempurnaan, men. Aku hanya mencari seseorang yang mau berjuang bersamaku." Saat cincin itu melingkar di jari manisnya, Amanda tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bukan lagi gadis yang bersembunyi dari luka, tapi wanita yang berani mencintai meski pernah hancur berkeping-keping. Hari-hari setelah pernikahan Amanda dan Kenny dipenuhi kebahagiaan yang sederhana namun hangat. Mereka hidup dalam ketenangan yang tidak banyak pasangan selebritas rasakan. Setiap pagi Amanda bangun dengan senyum, menyiapkan kopi untuk suaminya, dan mereka berbicara tentang rencana hidup ke depan. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Dunia hiburan tak pernah benar-benar memberi ruang bagi privasi. Suatu pagi, Amanda terbangun oleh suara notifikasi yang tak berhenti di ponselnya. Ia membuka layar dan terpaku, foto lamanya bersama Dimas tersebar di seluruh media gosip. Judul besar di layar berkata, terungkap, Amanda Manopo ternyata pernah menikah di usia 18 tahun. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Ia tahu hari itu akan datang, tapi tidak secepat ini. Amanda duduk di lantai, air matanya jatuh satu persatu. Komentar pedas membanjiri akun media sosialnya, orang-orang menghakimi,
menuduhnya munafik, bahkan mempertanyakan kesuciannya. Ia merasa seluruh dunia runtuh di hadapannya. Ia takut pada reaksi Kenny, takut melihat kekecewaan di matanya. Ketika Kenny pulang, Amanda hanya mampu menunduk tanpa suara. "Ken, aku bisa jelaskan," katanya dengan suara bergetar. Tapi Kenny tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah istrinya lama, lalu berkata pelan, "Aku sudah tahu, men." Amanda terkejut. "Kamu tahu?" Air matanya jatuh deras. Kenny mengangguk. "Aku tahu sebelum aku melamar kamu. Aku hanya menunggu kamu siap bercerita. Tapi bagiku, masa lalumu tidak mengubah siapa dirimu hari ini." Amanda memeluk Kenny erat, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Dalam pelukan itu, semua rasa takut yang selama ini menghantuinya perlahan menghilang. Ia tak pernah menyangka ada seseorang yang mau menerimanya tanpa syarat, tanpa penilaian. Malam itu, mereka duduk lama di balkon, hanya memandangi langit tanpa berkata apa-apa. Kadang, cinta tidak butuh banyak kata, cukup kejujuran dan keberanian untuk tetap bertahan meski dunia menentang. Di saat semua orang menuding, Kenny tetap menjadi pelindungnya. Dan untuk pertama kalinya, Amanda merasa bebas, bebas dari rahasia, bebas dari ketakutan, dan bebas untuk mencintai tanpa sembunyi lagi. Sejak rahasia itu terungkap, hidup Amanda tak lagi sama. Pemberitaan tentang masa lalunya seolah tak ada habisnya. Setiap hari ada saja artikel baru yang membahas kegagalannya, memperolok pernikahan mudanya, bahkan menuduhnya sebagai wanita haus popularitas. Tawaran kerja satu persatu dibatalkan karena citra yang dianggap tidak bersih. Amanda merasa hancur, seolah seluruh perjuangannya untuk bangkit sia-sia begitu saja. Tapi di tengah badai itu, Kenny tidak pernah pergi. Ia selalu ada, menggenggam tangannya setiap kali dunia terasa terlalu berat. "Aku mencintai kamu, men, bukan citra kamu di luar sana," katanya suatu malam sambil menatap mata istrinya yang sembab. Kalimat sederhana itu menjadi pegangan Amanda untuk bertahan. Namun, cobaan tak berhenti di situ. Beberapa orang terdekat mereka mulai meragukan hubungan tersebut. Ada yang berbisik bahwa Kenny hanya kasihan pada Amanda, ada pula yang menyebut pernikahan mereka hanyalah strategi pencitraan. Tekanan itu perlahan mengikis ketenangan mereka. Amanda sempat menyarankan agar mereka berpisah sementara, agar Kenny tidak ikut terseret dalam hujatan publik. Tapi Kenny menolak keras. "Kita tidak sedang melawan dunia, men. Kita hanya perlu saling percaya." Ucapannya membuat Amanda tersadar bahwa cinta bukan hanya tentang bahagia di saat tenang, tapi juga tentang bertahan di tengah badai. Meski rasa lelah menghampiri, ia memilih untuk tetap berjuang di samping pria yang mencintainya tanpa syarat. Hari demi hari mereka lewati dengan kekuatan yang lahir dari keikhlasan. Amanda mulai kembali bekerja, bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi menjelaskan masa lalunya kepada publik, cukup kepada orang yang benar-benar mau mendengarkan. Kenny, di sisi lain, terus menjadi pelindung yang setia, menyemangatinya di balik layar, mendampinginya di setiap langkah. "Biarkan mereka bicara," ucap Kenny suatu pagi sambil menggenggam tangannya. "Yang penting, kita tahu siapa kita." Amanda tersenyum, air matanya menetes lagi, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur. Ia sadar, cinta sejati bukanlah tentang mencari pasangan sempurna, tapi tentang menemukan seseorang yang mau tetap tinggal, meski tahu semua luka di balik senyum. 3 tahun berlalu sejak badai besar itu menghantam kehidupan Amanda dan Kenny. Waktu ternyata benar-benar menjadi obat bagi luka. Publik perlahan melupakan isu lama, dan Amanda kembali diterima di dunia hiburan dengan citra yang lebih matang dan berwibawa. Ia bukan lagi gadis yang dikenal karena gosip masa lalunya, melainkan wanita kuat yang menginspirasi banyak orang dengan keberaniannya untuk bangkit. Di rumah kecil mereka yang penuh kehangatan, Amanda sering duduk di teras sambil menyeruput teh buatan Kenny, memandangi taman yang mereka rawat bersama. Setiap dedaunan yang tumbuh mengingatkannya pada perjalanan panjang mereka, tentang luka,
pengampunan, dan cinta yang tak pernah menyerah. Ia tahu, kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa sempurna hidup terlihat dari luar, melainkan tentang seberapa dalam seseorang mampu menerima ketidaksempurnaan yang ada. Suatu malam, Amanda membuka album lama yang selama ini ia simpan rapi di lemari. Foto dirinya dalam balutan kebaya pengantin usia 18 tahun menatap balik dengan mata yang dulu penuh harapan dan kebodohan cinta. Ia tersenyum kecil, bukan lagi dengan kesedihan, melainkan dengan rasa lega. "Terima kasih, Dimas," bisiknya pelan. "Karena kamu, aku belajar apa arti kehilangan. Dan karena kehilangan itu, aku bisa menemukan cinta yang sebenarnya." Kenny datang dari belakang, memeluknya lembut. "Kamu melamun apa?" tanyanya. Amanda menatap foto itu sekali lagi sebelum menutup album. "Aku cuma bersyukur karena hidup membawaku sampai di titik ini." Kenny tersenyum dan mengecup keningnya. "Dan aku bersyukur karena kamu tidak menyerah pada cinta." Kini, Amanda tak lagi takut dengan masa lalunya. Ia sudah berdamai dengan semua luka dan keputusan yang pernah ia buat. Ia bukan lagi gadis yang terjebak dalam bayang-bayang, melainkan wanita yang hidup dengan penuh kesadaran dan cinta. Di sisi Kenny, ia menemukan makna baru dari kebahagiaan, bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang menerima bahwa setiap luka pernah menjadi bagian dari perjalanan menuju cinta sejati. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Amanda menatap suaminya dengan mata yang berkilat lembut. "Aku bahagia, Ken," ucapnya. "Dan aku berjanji, kali ini tidak akan ada rahasia lagi." Kenny mengangguk, menggenggam tangannya erat. Mereka tersenyum, membiarkan keheningan malam menjadi saksi bahwa cinta yang lahir dari luka bisa menjadi cinta yang paling tulus dan abadi.